sini selaku guru penggerak angkatan 11 akan melaksanakan wawancara kepala sekolah terkait modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan positif yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan Bu Sri Rezeki dalam hal ini sebagai Kepala TK Muslimat NU Rawasari. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai positif yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, konsistensi antara nilai-nilai pribadi dengan keputusan yang diambil dan membentuk kepercayaan dalam legitimasi di mata orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang pemimpin akan menentukan kualitas keputusan yang dihasilkan. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan antara lain kejujuran, integritas, kebijaksanaan, dan disiplin. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan harus didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat antara lain buat keputusan saat fokus, kumpulan fakta sebanyak-banyaknya, terbuka untuk semua kemungkinan, terus cara tahu dampak positif dan negatif dari keputusan Anda, ubah sudut pandang menjadi orang lain, konsultasi dengan orang lain, kemudian melakukan evaluasi setelah pengambilan keputusan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang jenengan harus jawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kejujuran moral? Selama ini bagaimana ya? Dalam mengidentifikasi permasalahan itu ada dua hal, yaitu rujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang itu dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika itu atau benar versus benar. Aduh, ada yang keliru ini ya. Sebentar. Dalam dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu, Bu Sri ya. Berarti jangan kalau mengambil keputusan diidentifikasi dulu apa permasalahannya, nanti habis itu mungkin dikonsultasikan dengan guru-guru yang lain. Iya. Habis itu berarti diambil keputusan yang bijaksana. Iya, kita musyawarahkan. Iya. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bu Sri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin, ketika saya dihadapkan dalam situasi untuk mengambil keputusan, tentunya kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalahnya. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika? Oh iya. Selanjutnya ada beberapa hal
yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengajuan keputusan. Bagus sekali ya Bu Sri. Ya, begitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Sri lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahannya yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menemukan siapa saja yang terlibat. Terus dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Terus kemudian saya juga akan melakukan pengujian antara benar atau salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, terus mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian kita akan merefleksinya gitu. Oh iya. Berarti selama ini untuk mengambil keputusan seperti itu ya prosesnya ya Bu Sri. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini adalah dengan menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, terus berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli itu. Terus kemudian juga kita harus memperhatikan dampak jangka panjangnya Bu. Iya, jangka panjang juga merupakan hal yang selektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru, terus dengan para wali murid atau pemangku kepentingan yang lain, seperti misalnya wali murid kita juga hadirkan, karena mungkin permasalahan itu hadir dari wali murid ataupun dari siswa. Nah, untuk Dari menyelesaikan guru juga bisa ya? Oh Bu iya, Sri, ya? kita juga dari guru, kita juga sama dengan menyelesaikan sebuah kasus permasalahan, kita juga musyawarahkan kembali. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang harus saya lakukan untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Menurut saya dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit Bu untuk diputuskan, karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Begitu. Terus apakah Bu Sri memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Sri jalankan? Untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini ya Bu? Iya. Iya. Tergantung sangat mendesak atau tidak, dan seberapa besarnya pengaruhnya terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan menjadwalkan atau membuat alokasi waktu yang khusus untuk menyelesaikan masalah. Seperti kayak diagendakan seperti itu ya, ada pertemuan khusus untuk membahas sebuah permasalahan seperti itu ya. Iya, karena kita kembali lagi, kadang-kala kita mau adakan jadwalkan, ada salah satu gurunya izin, karena kita mengambil keputusan
bukan dari saya sendiri, kita ambil keputusan bersama-sama. Untuk yang selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Bisa diulang? Oh iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu untuk membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang saya pahami, Bu. Namun untuk ini saya melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah. Selama ini hal itu baik untuk siswa dan guru. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Sri petik dari pengalaman Bu Sri mengambil keputusan dilema? Dari pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman tersebut, nilai-nilai kebajikan dalam diri, terus prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitulah, Bu. Berarti selama ini Bu Sri sudah menerapkan paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip, terus 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Itu sangat bagus sekali. Semoga bisa dipertahankan ya Bu Sri, dan semoga lembaga TK Muslimat ini bisa sukses dan maju. Dari saya, mungkin wawancara saya cukup sekian. Saya dengan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Wassalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan wawancara dengan jenengan selaku kepala sekolah TK Abah Rawasari terkait modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan positif yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan jenengan Bu Nurila, dalam hal ini kepala sekolah TK Abah Rawasari. Untuk itu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai positif yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat yang positif, dari sifat manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, konsistensi antara nilai-nilai pribadi dengan keputusan yang diambil akan membentuk kepercayaan dan legitimasi di mata orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang pemimpin akan menentukan kualitas keputusan yang dihasilkan. Terus nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan antara lain kejujuran, integritas, kebijaksanaan, dan disiplin. Kemudian pengambilan keputusan harus didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat antara lain: yang pertama, membuat keputusan saat fokus, kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya, terbuka untuk semua kemungkinan, cari tahu dampak positif dan negatif dari keputusan jenengan. Kemudian ubah sudut pandang menjadi orang lain, konsultasi dengan orang lain, dan yang terakhir, lakukan evaluasi setelah pengambilan keputusan. Nah, dari sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Ila jawab.
Siap ya Bu Ila ya? Insya Allah ya masih kalau bisa. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ila dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di TK Panjenengan? Kalau saya, yang saya lakukan itu pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan ya, pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi itu dengan mendengar berita atau kabar dari pihak yang terkait. Dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus itu. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarah. Gitu Bu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Ila menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bu Ila, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan berdiskusi dengan guru sebagai Iya. Jadi semua dilibatkan. Iya. Kalau misalkan jalannya itu penyelenggara dilibatkan apa enggak? Iya, kadang kalau memang itu sesuatu yang memang harus menghadirkan penyelenggara ya kita juga menghadirkan. Oh, itu juga ya. Iya. Terus yang selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ila lakukan selama ini? Yang pertama saya akan mengecek dulu permasalahannya, kemudian menentukan pihak mana saja yang terkait, mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah, terus membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, otomatis itu akan saya fokuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Seperti itu Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tadi berdiskusi ya dengan pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, dengan bicara dari hati ke hati ya, karena kita akan membuktikan dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita emosi itu kan nanti malahan semuanya itu ya seperti kita bermusyawarah dan hati-hati. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika saya harus memutuskan perasaan, kasihan pada pihak dulu, itu saya terkadang merasa sangat sulit. Jadi saya ya itu kembali lagi pada hati itu Identifikasi masalahnya Iya, apa? ya kita harus memang harus mengasihi benar-benarnya gitu ya. Apakah Bu Ila memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Ila langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti yang Bu Ila jalankan? Itu tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin, misalnya kasus itu ya. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya pasti membutuhkan alokasi waktu ya Bu. Tapi kalau tidak ya nanti kita yang memutuskan. Jadi ada agenda, agenda untuk agenda penyelesaian sebuah masalah yang terjadi di TK Panjenengan. Iya. Karena kalau buru-buru nanti malah artinya nggak kita perlu sedikit Kayak saya selain musyawarah ya. apa adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ila dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau itu saya seringnya melibatkan Dewan Guru dulu. Dewan Guru. Iya. Apalagi kalau itu urusannya dengan sekolah, tapi Dewan Guru yang kami ajak untuk Karena Dewan Guru juga keluarga, Iya. keluarga di lembaga Panjenengan ya Bu Ila ya. Keluarga kedua istri. Iya, betul.
Terus dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ila petik dari pengalaman Bu Ila mengambil keputusan dilema etika? Kalau menurut saya bahwa semua persoalan itu bisa dicari jalan, pasti ada solusi jika kita berdiskusi bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku ya Bu, dan mempertimbangkan dampak dan buruk yang paling minimal yang kita ambil seperti itu. Jadi ya intinya segalanya itu bisa teratasi. Jadi menemukan solusinya secara musyawarah Iya, gitu ya Bu. Baik Bu Ila, baik Bu Ila, bagus sekali. Untuk ini saya terima kasih atas waktunya dan kesempatan waktunya saya bisa berwawancara dengan Bu Ila. Sangat membantu sekali. Semoga TK Agarosan selalu sukses, selalu maju, dan selalu kompak antara kepala dan guru ya Bu Ila ya. Terima kasih Bu Yusi atas terpilihnya saya diwawancara. Terima kasih pokoknya ilmu barunya gitu. Semangat dan sukses selalu juga buat Bu Yusi. Siap. Semoga nanti TK Aga juga ada yang ikut guru penggerak ya. Iya, semoga ya. Kan di sini juga gurunya muda-muda. Iya betul. Terus pintar-pintar. Amin. Semoga nanti kedepannya bisa ikut semua ya Bu Ila ya. Semoga ya.